tidak gampang, tidak sepele. Kalau kita sepelekan budaya, kita lumpuh di lapangan. Kenapa saya bilang? Saya punya pengalaman. Ada dokter Randu. Ternyata dia dipercaya menjadi pimpinan dalam satu buah wilayah. Tapi ternyata dia tidak kuasa ilmu budaya, beri ke masyarakat, maka dia akan lumpuh. Karena titel yang dia peroleh itu hanya semata dari ilmu dan menguasai buku, maka dia lolos merebut gelar dokter Randul, dokter kan. Tetapi menghadapi corak ragam masyarakat dan di dalam masyarakat yang sungguh bercorak ragam budayanya, maka dia akan lumpuh. Makanya saya sangat setuju kalau kamu sedini menggali akar-akar budaya, karena nanti itu yang menjadi rantai kita menghadapi 2-3 orang yang bercorak ragam wataknya dan trik budaya, maka sulit sekali. Itu yang saya harapkan. Jadi menurut saya sebagai orang tua, tetapi karena istilahnya selama hidup banyak yang dilihat dan dirasakan, merupakan ilmu bagi saya. Ini supaya kamu tahu, saya punya pendidikan hanya tamatan SD. Tapi saya juga dipercaya oleh kakak, baik dari pemimpin-pemimpin ketiga, tiap saat ini mobil masih terus saya itu untuk wawancara dengan saya yang berhubungan, salah satunya trik budaya, trik kawin mawin, karena itu yang saya pernah alami. Jadi itu yang saya harapkan. Lalu tadi supaya kamu tahu, ibu dengan Pak Us tadi datang temui saya dan saya langsung tanya memang apa-apa yang menjadi tujuan. Salah satunya mereka sampaikan kepada saya, mereka mau melihat kampung ini dan sejarah kampungnya, dan yang satu lagi yang berhubungan dengan ritual-ritual adat. Jadi kalau masih ada lagi selain yang ibu sampaikan tadi, merupakan kesempatan kamu bertanya, dan apa yang saya dapat tahu saya akan jelaskan. Dan sekali lagi saya sangat harapkan kamu jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya kita sesat di jalan. Jadi saya harapkan seperti itu demi kamu punya masa depan. Karena ini adalah sebuah akar kemanusiaan. Terima kasih saya berikan kesempatan kepada anak-anak kalian untuk bertanya apa yang menjadi keinginan yang butuh kamu lakukan. Baik, saya bertanya Pak, karena di sini mungkin isu mungkin saya dengar mungkin di sekolah, dia bilang di sini mungkin kampung masih baru, kita bilang. Jadi mau tanya awal mula dari kampung itu bagaimana? Demikian. Baik. Baik sekali. Kampung ini mereka mengikuti, memang usianya masih terhitung kampung baru, tetapi dalam era kewilayahan Pangali khususnya, ini kampung juga sudah terhitung sebagai kampung tua, karena khusus dia Pangali ini adalah kampung yang pertama.
Jadi kampung-kampung tua khusus di Desa Pangali ini, termasuk kampung ini namanya Bondorongo. Lalu kata Bondorongo ini ada dua. Di sini dengan di bawah sana ini pas disimpan ke Pupur. Kampung Berjaya itu juga Bondorongo. Maka untuk membedakan namanya, di sini dinamakan Bondorongo atas. Di bawah dinamakan Bondorongo bawah. Jadi, secara kebetulan dia di bawah dan dia di atas. Lalu kenapa dinamakan Bondorongo? Itu ada alasan juga. Dulu di masa Belanda perampokan di mana-mana, maka kampung harus dipagar. Jadi kampung ini hanya dia punya pagar batu ini sudah dia runtuh akibat karenanya batu putih itu aja, dia makin terkikis akhirnya runtuh. Jadi tidak ada lagi. Lalu sepanjang keliling pagar batu itu kita pakai kapok sebagai andang daripada pagar batu itu ditanami kapok keliling kampung. Maka itu yang menjadi alasan dinamakan Bondorongo. Lalu kampung tua yang ada di Desa Pangali ini ada 5 kampung. Sedangkan semua